Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Hermawati, NIM S2018-1077 dari kelas HS2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan judul Ruang Lingkup Surat Kuasa. Oke, mari kita langsung saja pada pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian surat kuasa. Pengertian surat kuasa sebagaimana pasal 1972 KUH Perdata berbunyi bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Surat kuasa ini merupakan jenis surat yang akurat karena surat kuasa ini sering berkaitan dengan lembaga hukum. Oleh sebab itu, surat kuasa diartikan kuasa, yaitu mewakili kepentingan hukum seseorang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat kuasa. Menurut peraturan perundang-undangan, beberapa jenis surat kuasa adalah sebagai berikut. 1. Surat kuasa umum. Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Seperti contoh, melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa atau pengurusan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberi kuasa mengenai pengurusan yang disebut beholder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Kemudian nomor 2, surat kuasa khusus. Di dalam surat kuasa ini, pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberi kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Kemudian nomor 3, surat kuasa istimewa. Surat kuasa ini mengatur perihal pemberian suatu surat kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Kemudian surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Kemudian nomor 4, yaitu surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara disebut juga agen. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat surat kuasa. Sesuai dengan pengertian surat kuasa yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi dan manfaat surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa. Kemudian poin terakhir yaitu ciri-ciri surat kuasa. Adapun ciri-ciri surat kuasa yaitu yang pertama, surat kuasa dibuat dengan bahasa Indonesia yang baku dan mudah dipahami. Yang kedua, surat kuasa berisi pernyataan pengalihan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam surat kuasa dibuat dengan singkat, padat, dan jelas sesuai diperuntukannya. Itulah pemaparan materi terkait ruang lingkup surat kuasa kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.